Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia menonton Cahaya Kehidupan, yang selalu mendengarkan catatan harian setiap malam menjelang tidur yang saya upload sekitar jam 8 malam. Tujuannya untuk menemani hari-hari Anda, menemani waktu malam hari Anda, supaya malam hari Anda mendengarkan sugesti-sugesti yang menyenangkan, mendengarkan inspirasi, mendengarkan pencerahan, dan tentunya bisa menjadi solusi terhadap masalah di hidup Anda. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Hari ini, tadi pagi, hari Rabu, saya pagi-pagi setelah sholat subuh, kemudian treadmill pagi sekitar 45 menit, membakar 250-an kalori. Kemudian selesai berkeringat, saya menyiram bunga gitu ya. Lalu kemudian ketika anak bangun, mereka masih bau-bau bantal gitu. Kemudian dia pengen bantu saya nyiram bunga, kemudian saya ajari dia untuk nyiram bunga, kemudian membersihkan halaman, lalu ngajak mereka untuk main-main gitu ya, main basket dan main badminton di sekitar rumah. Aktivitas pagi adalah aktivitas yang harusnya membuat kita bahagia, aktivitas yang harusnya membuat kita happy. Karena apa? Pagi hari itu kunci kehidupan sampai malam nanti. Kalau pagi harinya sudah bete, sudah bad mood, sudah sebel, sudah marah-marah, maka pasti seharian nanti tidak nyaman gitu ya. Pasti bertemu dengan hal-hal yang tidak nyaman. Jadi sebetulnya ketika satu hari yang Anda alami itu tidak nyaman atau penuh dengan kejelekan, itu akibat dari program yang Anda tanam di kepala Anda, akibat aktivitas yang Anda kerjakan di pagi hari. Makanya bangun pagi itu penting sekali. Bangun pagi yang nyaman tentu dimulai dengan tidur yang nyaman, tidur yang berkualitas gitu ya. Tidak harus lama, tapi berkualitas. Artinya apa? Tidurnya lelap, tubuhnya tersangga dengan benar di tempat tidurnya, sehingga tempat tidur juga butuh yang bagus gitu ya. Yang bagus bisa jadi mahal, bisa jadi enggak. Tapi setahu saya yang bagus itu kebanyakan pasti mahal. Karena apa? Barang bagus pasti dibuat dengan berbagai perangkat, berbagai alat yang memang berkualitas, sehingga menghasilkan harga juga yang mahal. Jadi jangan pelit ketika Anda membeli kasur yang mahal gitu ya. Kasur di rumah saya aja harganya sampai puluhan juta. Supaya apa? Supaya tidur saya nyaman, berkualitas. Sehingga bangun pagi itu tubuhnya nyaman, tubuhnya enak, dan bisa berpikir yang jernih, bisa berpikir yang bagus, supaya satu hari nanti itu hidupnya nyaman, hidupnya penuh dengan rezeki. Hal seperti ini saya juga tulis, saya jelaskan di buku kitab Kunci Penarik Rezeki, bahwa aktivitas yang berkualitas di pagi hari menentukan bagaimana kualitas rezeki seseorang seharian nanti. Sehingga saya sudah buat prakteknya harus ngapain di pagi hari gitu ya, malam hari ngapain, siang ngapain, sore ngapain, itu saya sudah ulas, saya sudah jelaskan di buku saya yang terbaru, Kitab Kunci Penarik Rezeki. Tapi masih belum kita launching gitu ya, karena ada audio yang harus saya benahi, yang harus saya buat juga. Karena di buku yang baru ini nanti Anda mendapatkan buku utama, dapat buku saku, buku harian, dan ada audio untuk menemani Anda membaca buku Kitab Kunci Penarik Rezeki ini. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Korea Selatan. Tinggalnya di sana, asalnya dari Ponorogo, karena sudah bekerja di Korea Selatan. Kemudian dia suka mendengarkan Cahaya Kehidupan, suka nonton Cahaya Kehidupan, sudah juga di Facebook gitu ya. Dan akhirnya bapak ini belajar untuk memperdalam bagaimana berpikir yang benar, bagaimana mudahnya hidup dengan menggunakan rumus AMC. Karena dia lihat ada temannya dia yang sudah belajar AMC dan hidupnya berubah jadi lebih nyaman, sehingga dia belajar AMC. Tadi meskipun dia ada di Korea gitu ya, saya di Surabaya, cukup lancar dan menggunakan Zoom, sehingga memang bisa dari mana saja. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak belajar AMC, kecuali Anda tidak mau. Nah, itu saja. Jadi ini yang saya sering katakan, tidak ada alasan orang untuk hidup nyaman kecuali orang itu tidak mau.
Jadi ya sama seperti belajar AMC, pasti sama. Jadi kalau Anda bilang AMC susah, AMC jauh belajarnya, kata siapa? Bisa online. AMC mahal, kata siapa? Anda bisa nyicil kan? Dan nyicilnya setahu saya Mbak Ita sudah membebaskan kapan waktunya, yang penting ketika lunas Anda baru belajar. Jadi sebetulnya tinggal Anda mau atau tidak, itu saja. Ini sama dengan orang bilangnya mau kaya, tapi dia tidak mau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang kaya. Banyak orang di mulutnya pengen sukses, pengen hidupnya enak, tapi tidak mau menerapkan bagaimana hidup sukses, bagaimana hidup ke arah yang penuh kekayaan. Terus Anda hanya pengen, Anda hanya mau, itu yang saya bilang berhayal. Banyak orang sibuknya berhayal, banyak orang sibuknya hanya berangan-angan panjang. Di agama ini dilarang berangan panjang, dilarang berhayal. Sama aja dengan Anda berafirmasi, afirmasi saya kaya, saya punya ini. Anda berangan-angan panjang namanya itu. Dan di agama sudah jelas dilarang. Kenapa dilarang? Karena emang gak ada gunanya. Anda sia-sia saja. Anda berangan-angan, Anda berhayal, tapi Anda tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan, tidak berpikir seperti yang orang kaya itu kerjakan. Berpikir berbeda dengan berafirmasi, berpikir berbeda dengan berangan-angan panjang. Itu jauh perbedaannya. Berpikir pasti melahirkan sebuah tindakan, dan tindakan itu harus yang memang terukur, jelas, dan bisa membuat Anda menjadi kaya. Tapi kalau Anda berpikirnya salah, maka pasti tindakannya salah. Nah, itulah kenapa berpikir menjadi kunci utama dari orang menjadi kaya dan menjadi sukses. Sama ketika Anda bangun pagi dengan kondisi yang tidak nyaman, dengan marah-marah, dengan bad mood, berarti kan ada yang salah di pegang kepala Anda. Tapi kalau di kepala sudah berpikirnya bagus, berpikirnya mengkayakan, berpikirnya nyaman, maka bangun pagi juga berkualitas, seharian penuh dengan rezeki yang ajaib. Itu juga tadi yang saya ajarkan di kelas AMC online tadi ke Bapak yang dari Korea tadi. Dia pun sadar ternyata, oh iya ternyata salah ya, oh ternyata bisa ya kita menarik orang, ternyata bisa ya saya mempengaruhi atasan saya, ternyata yang selama ini saya anggap mustahil ternyata bisa, ternyata mudah. Ketika sudah tahu caranya, memang semua itu mudah kan? Anda pakai handphone, awalnya Anda nggak tahu karena belum tahu caranya. Ketika sudah tahu caranya, jadi mudah. Apapun yang di hidup kita sebetulnya itu bisa mudah kalau kita tahu caranya, termasuk juga bagaimana bergerak melalui jalan yang mengkayakan, bergerak ke rel yang membuat hidup Anda penuh dengan kebelimpahan. Kalau Anda naik kereta api, Anda mau ke Bandung tapi Anda lewat rel ke Banyuwangi, Anda sudah salah jalan. Tapi kalau Anda naik kereta, Anda mau ke Bandung, Anda sudah di rel yang tepat, di kereta yang tepat ke Bandung, maka pasti Anda sampai di sana. Banyak orang mau milih aja sudah tidak berani, punya impian saja sudah salah cara membuat impiannya. Sibuknya berhayal, bagaimana mau kaya, pengennya mulutnya bilang saya mau kaya Mas Surman, saya mau hidup enak, saya mau punya banyak rezeki, tapi menunda-nunda, menghalangi sendiri, menggagalkan sendiri apa yang diinginkan, membuat berbagai alasan untuk untuk belajar, membuat berbagai alasan untuk melangkah memasuki jalan penuh kekayaan. Apa? Itu kan aneh namanya. Makanya saya sering bilang, banyak orang di mulutnya pengen kaya, tapi ternyata di pikirannya menolak untuk kaya. Dan itulah alasan kenapa orang kaya itu sedih. Karena itu, kalau Anda emang mau kaya, kalau Anda emang punya keinginan untuk berubah, maka tentukan sekarang dan segeralah Anda mempelajari bagaimana berpikir mengkayakan, bagaimana berpikir yang benar untuk membuat hidup Anda lebih baik daripada sekarang. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.